Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu, yang pertama, mild atau tingkat ringan yaitu IQ-nya 55 sampai 70. Lalu yang kedua, moderate atau sedang yaitu IQ-nya 40 sampai 55. Lalu severe sampai profound yaitu berat sampai sangat berat, IQ-nya di bawah 40. Termasuk klasifikasi A. Urutan tingkat kependidikan, B. Urutan tingkat kepandaian, C. Urutan tingkat kecerdasan, D. Urutan tingkat kecakapan. Nah, ini jika sudah IQ berarti tingkat kecerdasan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Urutan tingkat kecerdasan. Adapun pembahasannya menurut tingkat IQ atau kecerdasan ya teman-teman terbagi menjadi 3. Yang pertama mild atau ringan yaitu IQ-nya 55 sampai 70. Lalu moderate atau sedang itu IQ-nya 40 sampai 55. Lalu severe sampai profound, berat sampai sangat berat, IQ-nya di bawah 40. Nomor 2, menurut tipe klinis, anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita terbagi menjadi A. Kretin, Down syndrome, hidrosepalus, mongoloid. B. Down syndrome, mikrosepalik dan makrosepalik. C. Hidrosepalus, mongoloid, kretin, dan Down syndrome. D. Hidrosepalus, kretin, Down syndrome, dan mikrosepalik. Nah, yang mana teman-teman menurut tipe klinis anak tunagrahita itu ada macam-macamnya ya teman-teman. Nah, yang pasti yang pertama ada Down syndrome. Ya, ini ada Down syndrome, Down syndrome, Down syndrome, Down syndrome. Biasanya tunagrahita ringan sedang termasuknya Down syndrome ya teman-teman. Lalu ada kretin. Ya, ini ada kretin, kretin, kretin. Nah, yang B tidak ada ya teman-teman. Kita anulir yang B. Nah, lalu setelah kretin ada hidrosepalus. Ya, ini ada hidrosepalus, hidrosepalus, hidrosepalus. Masih sama. Lalu ada mikrosepalik dan makrosepalik. Nah, mana teman-teman? Ini mongoloid sebutan lain dari Down syndrome ya teman-teman sama-sama. Nah, ini ada mongoloid, ini juga sebutan lain dari Down syndrome. Nah, jadi yang paling lengkap adalah hidrosepalus, kretin, Down syndrome, mikrosepalik. Cuman kurang satu saja, makrosepaliknya ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun pembahasannya menurut tipe klinis terbagi menjadi yang pertama ada Down syndrome atau mongoloid. Nah, tipe ini terlihat menyerupai orang Mongol dengan ciri
Nah, matanya sipit, lidahnya tebal, dan biasanya lidah menjulur keluar, telinga kecil, pipi bulat, bibir besar dan tebal, tangan bulat dan lemah, tulang tengkorak dari muka hingga belakang tampak pendek. Nah, ini di sekolah-sekolah C biasanya banyak ya teman-teman yang kembar hampir mirip. Nah, biasa disebut kembar 1000 ini anak Down syndrome. Lalu yang kedua ada tipe kretin. Nah, kretin ini nampak seperti orang cebol dengan ciri-ciri badannya pendek, kaki, tangan pendek, kulit kering, tebal dan berkeriput, rambut kering, kuku pendek dan tebal. Lalu ada hidrosipalus. Nah, gejala yang nampak adalah semakin membesarnya kranium atau tengkorak kepala yang disebabkan oleh semakin bertambahnya atau tertimbunnya cairan cerebrospinal pada kepala. Cairan ini memberikan tekanan pada otak besar atau cerebellum yang menyebabkan kemunduran fungsi otak. Lalu ada mikrosepalik. Nah, mikrosepalik adalah bentuk ukuran kepala yang kecil, sedangkan makrosepalik itu adalah bentuk ukuran kepala lebih besar. Mikro kepala kecil, makro kepala besar. Berarti orang yang besar kepala makrosepalik. Enggak bercanda ya teman-teman. Oke, nomor 3. Dipandang dari sudut pandang masyarakat, anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita terbagi menjadi A. Hambatan mental absolut, B. Hambatan mental relatif, C. Hambatan mental semu, D. Semua jawaban benar. Nah, ini D. Semua jawaban benar ya teman-teman. Ada absolut, ada relatif, ada semu. Jadi semua jawaban benar. Adapun pembahasannya, klasifikasi menurut Leo Kanner dalam Mumpuni Arti tahun 2007, klasifikasi ini berpandangan dari sudut pandang masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, hambatan mental absolut, yaitu termasuk kelompok ini, yaitu hambatan mental yang jelas nampak keterlambatan mentalnya, baik berada di pedesaan maupun perkotaan. Nah, di pedesaan maupun perkotaan, di masyarakat petani maupun industri, di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, dan di tempat pekerjaan. Termasuk golongan ini penyandang hambatan mental kategori sedang. Nah, jika sedang ini sangat terlihat bedanya ya teman-teman. Jadi dari secara fisiknya, secara zohirnya itu kelihatan bahwa dia adalah tunagrahita. Dia adalah anak tunagrahita. Disebut dengan hambatan mental absolut. Yang kedua, hambatan mental relatif. Termasuk kelompok ini adalah anak hambatan mental yang dalam masyarakat tertentu dianggap hambatan mental, tetapi di masyarakat lain tidak dipandang tunagrahita. Anak hambatan mental dianggap demikian ialah anak keterlambatan mental ringan. Nah, jadi tergolong ke tunagrahita ringan ya teman-teman, relatif. Ada yang menganggapnya tunagrahita, ada yang menganggapnya tidak. Karena masyarakat perkotaan yang maju dianggap terlambat mental, di masyarakat pedesaan yang masih terbelakang dipandang bukan terlambat mental atau tunagrahita. Jadi relatif ya teman-teman di mana dia berada, seperti itu. Dan bagaimana cara pandang masyarakatnya itu. Lalu yang ketiga, hambatan mental semu atau pseudo-mentality retarded. Nah, anak hambatan mental atau tunagrahita yang menunjukkan penampilan sebagai penyandang hambatan mental, seorang anak dikirim ke sekolah khusus karena menurut hasil tes kecerdasannya rendah, tetapi setelah mendapatkan pengajaran remedial dan bimbingan khusus, menjadikan kemampuan belajar dan adaptasi sosialnya normal. Nah, ini yang semu ya teman-teman. Ini juga hampir-hampir mirip seperti yang relatif, hanya saja ketika di tes kecerdasan rendah, tapi setelah mendapatkan pengajaran remedial atau bimbingan khusus, nah menjadikan kemampuan belajar atau adaptasi sosialnya itu normal. Nomor 4, hambatan mental absolut. Termasuk kelompok ini yaitu hambatan mental yang jelas nampak keterlambatan mentalnya baik berada di pedesaan maupun perkotaan, di masyarakat petani maupun industri, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di tempat pekerjaan. Klasifikasi ini dikemukakan oleh
A. Halahan, B. Leo Kanner, C. Kaufman, D. Grossman. Barusan ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah B. Leo Kanner. Adapun pembahasannya masih sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Klasifikasi menurut Leo Kanner, klasifikasi berpandangan dari sudut pandang masyarakat. Ada hambatan mental absolut, ini jika disingkat ya teman-teman, ini termasuk tunagrahita sedang, relatif ini termasuk tunagrahita ringan, lalu yang semu ini seperti tidak ada hambatan mental ketika mendapatkan bimbingan khusus. Nomor 5, anak yang memiliki IQ antara 68 sampai 55, mereka masih mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Ini termasuk klasifikasi A. Anak tunagrahita ringan, B. Anak tunagrahita sedang, C. Anak tunagrahita berat, atau D. Anak tunagrahita sangat berat. Ini tentu ringan ya teman-teman, hampir 70. Kan di bawah 70 itu ringan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Anak tunagrahita ringan. Adapun penjelasannya, klasifikasi tunagrahita menurut Somantri tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunagrahita ringan atau moron atau debil, yaitu anak yang memiliki IQ antara 68 sampai 55. Mereka masih mampu belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Lalu yang kedua ada anak tunagrahita sedang atau imbesil, yaitu anak yang memiliki IQ 51 sampai 36 menurut skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler atau WISC. Nah, mereka dapat dididik untuk mengurus diri sendiri serta melindungi diri dari bahaya, lebih ke bina diri ya teman-teman. Nah, di sini apabila teman-teman ingin screenshot atau mencatatnya dipersilahkan menurut IQ Somantri. Nah, ringan itu menurut Binet 68 sampai 52, sedangkan menurut Wechsler 69 sampai 55, sedangkan menurut Grossman 50 sampai 55 sampai dengan 70, menurut Halahan 70 sampai 55. Nah, jika saya pribadi lebih cenderung ke menurut Halahan ya teman-teman, karena angkanya mudah diingat. Nah, yaitu yang ringan 70 sampai 55 sampai 70, yang sedang 40 sampai 55, yang berat 25 sampai 40, dan sangat berat itu di bawah 25. Ini hanya selisih 15. Menurut Halahan, menurut Grossman ini 5, 10, 5, 10. Nah, menurut Wechsler ini selisihnya 14. Nah, lalu menurut Binet ini yang ringan itu selisihnya 16 dari 52 sampai 68. Lalu yang sedang itu selisihnya 15, 36 sampai 51. Lalu selisihnya 12 jika yang berat. Nomor 6, istilah trainable mentality retarded termasuk klasifikasi anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita. A. Anak tunagrahita ringan, B. Anak tunagrahita sedang, C. Anak tunagrahita berat, atau D. Anak tunagrahita sangat berat. Nah, trainable yaitu mampu latih ya teman-teman, itu biasanya sedang. Nah, betul, jawaban yang tepat adalah B. Anak tunagrahita sedang. Nah, sedangkan pembahasan klasifikasi tunagrahita menurut keperluan pembelajaran, yaitu yang pertama ada borderline
yaitu taraf perbatasan yang dalam dunia pendidikan disebut dengan lamban belajar atau slow learner. Nah, dengan IQ antara 70 sampai 85. Lalu ada educable mentality retarded, yaitu tunagrahita mampu didik, yaitu memiliki IQ antara 50 sampai 75 atau 75. Lalu ada trainable mentality retarded, yaitu tunagrahita mampu latih, memiliki IQ 30 sampai 50 atau 35 sampai 55. Nah, ini menurut keperluan pembelajaran ya, teman-teman. Nah, borderline itu taraf perbatasan atau slow learner, IQ-nya antara 70 sampai 85. Lalu yang kedua, educable mentality retarded atau tunagrahita mampu didik. Nah, saya menyebutnya ini tunagrahita ringan ya, teman-teman. IQ-nya antara 50 sampai 75 atau 75. Lalu yang ketiga ada trainable mentality retarded, yaitu tunagrahita mampu latih. Nah, ini biasanya sedang ya, teman-teman, tunagrahita sedang. IQ-nya memiliki sekitar 30 sampai 50 atau 35 sampai 55. Nah, 3 ya teman-teman diingatnya border train, borderline, educable, dan trainable. Nomor 6, istilah trainable mentality retarded termasuk klasifikasi anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita. Nah, ini sudah ya teman-teman, soalnya sama seperti yang tadi, trainable itu sedang, anak tunagrahita sedang. Nah, ini pembahasannya masih sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Lalu nomor 7, hambatan mental relatif termasuk kelompok ini adalah hambatan mental yang dalam masyarakat tertentu dianggap hambatan mental, tetapi di masyarakat lain tidak dipandang tunagrahita. Pernyataan tersebut menurut pandangan A. ilmuwan, B. para ahli, C. masyarakat, D. profesi. Nah, ini menurut Leo Kanner dalam pandangan masyarakat ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini yang sudah pernah dijelaskan ya teman-teman. Klasifikasi menurut Leo Kanner dari sudut pandang masyarakat, yaitu ada mental absolut, yaitu jelas-jelas nampak ketunagrahitaannya, biasanya tunagrahita sedang. Lalu ada hambatan mental relatif, ini seperti terlihat tunagrahita di suatu tempat atau tidak terlihat tunagrahita di tempat yang lainnya. Ini termasuk anak tunagrahita ringan, sedang, ringan, dan ini mendekati normal ya teman-teman. Yang ketiga, hambatan mental semu. Nah, artinya saja semu itu bisa seperti istilahnya hilang ya teman-teman apabila mendapatkan pengajaran remedial atau bimbingan khusus. Nomor 8, anak hambatan mental atau tunagrahita yang menunjukkan penampilan sebagai penyandang hambatan mental, tetapi sesungguhnya ia mempunyai kapasitas kemampuan yang normal. Ini termasuk pada klasifikasi A. Hambatan mental semu, B. Hambatan mental absolut, C. Hambatan mental relatif, atau D. Hambatan mental subnormal. Ini yang semu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kapasitasnya itu seperti normal, seperti itu. Nah, pembahasannya masih diulang-ulang terus ya teman-teman, klasifikasi menurut Leo Kanner dalam sudut pandang masyarakat. Nah, yang absolut itu jelas nampak keterlambatan mentalnya, simpelnya itu tunagrahita sedang, sedangkan yang relatif itu hambatan mental ringan, bisa jadi di suatu lingkungan dia dianggap tunagrahita, dan di lingkungan yang lain tidak dianggap tunagrahita. Lalu yang semu itu sebenarnya kemampuannya itu seperti normal ya teman-teman, dan akan baik kemampuan adaptasi sosialnya apabila mendapatkan pengajaran remedial dan bimbingan khusus. Nomor 9, anak yang memiliki IQ 56-36 menurut skala Binet dan 50-40 menurut skala Wechsler atau WISC, mereka dapat A. dididik secara akademis, B. dididik untuk mengurus dirinya sendiri, C. dilatih untuk mengurus keluarganya, D. dilatih untuk bekerja di masyarakat. Nah, ini tunagrahita apa teman-teman? Ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Yaitu sedang ya teman-teman. Nah, jika yang sedang itu
biasanya diajarkan untuk bina diri, yaitu mengurus dirinya sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah B, dididik untuk mengurus diri sendiri. Nah, adapun klasifikasi tunagrahita menurut Sumantri tahun 2007, nah tunagrahita ringan itu moron atau debil, IQ-nya antara 68 sampai 55, yaitu bisa dididik untuk membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Nah, sedangkan tunagrahita sedang atau imbesil, IQ-nya, nah ini ya teman-teman yang dimaksud di soal 51 sampai 36 menurut skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Nah, mereka dapat dididik untuk mengurus diri sendiri serta melindungi diri dari bahaya. Nomor 10, ada beberapa klasifikasi anak tunagrahita. Di antaranya, A. Tunagrahita ringan, debil, moron, educable. B. Tunagrahita sedang, imbesil, educable. C. Tunagrahita berat, imbesil, idiot. D. Tunagrahita ringan, moron, imbesil, idiot. Yang mana teman-teman? Ya, yang pertama ringan dulu ya teman-teman. Ringan ini langsung ke sedang, tentu salah. Kita eliminasi, ini langsung ke berat. Nah, kita eliminasi ini betul ringan ada. Lalu ringan itu sama dengan moron ya teman-teman, sama. Nah, lalu ada imbesil. Nah, imbesil ini sedang. Nah, ini nggak ada imbesil. Nah, lalu idiot ini biasanya berat atau sangat berat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tunagrahita ringan atau moron, imbesil, dan idiot. Nah, adapun klasifikasi tunagrahita menurut Somantri tahun 2007, nah ini diulang-ulang terus ya teman-teman. Tunagrahita ringan, moron atau debil, IQ-nya antara 68 sampai 55, bisa diajarkan membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Lalu ada tunagrahita sedang atau imbesil, IQ-nya 51 sampai 36 menurut skala Binet dan 50 sampai 40 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Mereka dapat dididik untuk mengurus diri sendiri serta melindungi diri dari bahaya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.